Kalian kira Suzuki nggak ada yang canggih? Ini adalah yang tercanggih. Yes, ini adalah Suzuki Fronx. Tumben banget Suzuki akhirnya ngeluarin Suzuki yang tercanggih, yaitu Suzuki Fronx. Dia platformnya dari Suzuki Baleno, makanya dia enteng, crossover ditinggiin. Jadi kalau cewek nggak mau nabrak-nabrak pakainya gini. Iya. Terus udah gitu dia dibuat semaksimal mungkin, senyaman mungkin, seringan mungkin, dan fun to drive sekali. Dari bentuk depannya memang nggak begitu jauh dengan Grand Vitara. Lihat, kayak grill-grillnya juga mirip-mirip aja. Ada radarnya, yes, ini ada ADAS-nya. Terus juga sekarang Suzuki itu seneng ada tiga LED di sini, ada 3 lampu di sebelah sini. Iya, kayak wudhu ya. Wudhu tuh pakai muka 3 kali baru bersih, sama kayak Suzuki Fronx. Dia akhirnya membersihkan diri dan menjadi yang paling canggih di kelasnya. Bahkan Grand Vitara itu kalah sama Suzuki Fronx. Terus kita lihat mesinnya. Mbak, buka mesin. Nih mesinnya, dia pakai Grand Vitara akhirnya yang di Indonesia, pakai K15C 1500 cc mild hybrid. Yes, dia tenaganya memang lebih kecil daripada yang non hybridnya. 100,6 PS dan torsinya adalah 135-an Nm. Tapi kalau nggak mau yang ada mild hybrid kayak gini-gini, ada juga versi yang non hybrid, yaitu K15B, yaitu mesinnya R3, mesinnya Jimny, mesinnya Neo Baleno, mesin Suzuki Baleno. Lebih tinggi sedikit, 104,7 dan torsinya adalah 138 Nm yang terbagi ke roda depan. Nah, kalau yang mild hybrid dia 6 speed, kalau yang K15B pakai 4 speed aja. Sesimpel itu. Jadi makanya banyak pilihannya. Menyenangkan. Dari pinggir proporsional, cuma memang ada sedikit rasa-rasa taste India. Dari pinggul sebelah sini itu kelihatan agak cungkring. Ya, ini tinggal masalah fitment aja sama velg udah beres. Selesai. Espresso aja kalau diganti peleknya itu pasti cakep. Termasuk Suzuki Fronx ini. Ya gitulah. Tapi yang happy ya memang ya. Karena bannya dikasihnya Goodyear Assurance. Keren nggak sih? Velg 16 inch, 195/60. Depannya cakram, belakangnya tromol. Terus yang namanya crossover, dia pakai empuk-empukan seperti ini. Modelnya model pintu tarik seperti ini. Panjangnya keren, mirip banget dengan Suzuki Baleno. 3995 mm dengan wheelbase 2520 mm. Terus dia pakai LED di samping sebelah sini. Ada kameranya 360, tipe yang teratas. Pakai aluminium atasnya. Ada antena hiu. Belakangnya udah menjadi ciri khas Fronx sekarang. Jadi pakai LED memanjang. Ada 3 biji lagi yang lampunya nyala tuh 1, 2, 3 seperti wudhu. Hybrid Fronx. Ada underguard seperti ini. Terus dia nggak pakai otomatisan gitu, nggak usah, supaya low maintenance. Sini. Ini yang istimewa. Bagasinya luas sekali dalam. Terus kalau pengen lebih tinggi bisa nggak? Oh, nggak bisa sayangnya. Ya, dah. Ini dalam sekali. Terus ada lampunya. Terus ada tempat-tempat nyimpen dongkrak. Tapi sayangnya dia nggak bisa rata lantai. Sayang banget. Wah. Joknya enak, empuk. Ini kulit, terus juga ada yang semi kain di sebelah sini. Tipe yang di bawahnya yang GL atau GX itu pakai bahan kain. Mamang lebih suka yang kainnya karena lebih dingin. Yes, ini kulit-kulitan kayak gini ya. Sayangnya juga Suzuki Fronx di belakang itu terasa agak tegak, tapi duduknya nyaman. Bingung nggak sih? Jadi mending duduknya tegak nyaman, tapi joknya keras, atau ini empuk, semuanya empuk, tapi joknya agak sedikit lebih tinggi. Terus nggak ada yang namanya armrest, tapi di sini masih dikasih headrest untuk 3 orang penumpang. Di tengahnya gimana, Mang? Enak, duduknya masih enak. Untuk 3 orang di belakang masih enak. Terus tempat penyimpanan itu ada di kursi sebelah sini, belakang. Ada USB port A dan C. Ada ventilasi juga. Ini juga ada gundukan nih,
ada gundukan. Kenapa? Versi yang Jepang itu ada yang versi all wheel drive, sedangkan Indonesia front wheel drive. Ini depannya asik sekali. Nih ya, jadi ya, ada tombol baru di sini yang namanya tombol ADAS. Yes, ada cruise control, ada adaptive cruise control, ada preventifnya juga ada forward collisionnya juga ada. Udah lengkap sekali untuk ADAS-ADASnya. Nanti Mamang coba bagaimana rasa ADASnya di Suzuki gitu ya. Depannya empuk, joknya Mamang suka, meluk sekali. Ini kayak hampir semi bucket seat. Itu yang Mamang suka lagi. Ini adalah versi dashboardnya Grand Vitara yang agak dihaluskan lagi. Kalau Grand Vitara itu kan dia cowok banget. Kalau ini buat unisex gitu ya. Walaupun bahan-bahannya plastik semua. Warnanya oke, ada perpaduan bronze, ada coklat, ada silver liningnya seperti ini, ada chrome-nya. Suka memang. Ini adalah mobil cowok unisex gitu ya. Di tengah sini ada layar 9 inch, sudah Apple CarPlay, udah Android CarPlay juga udah lengkap. Wireless lagi ya, ada AC digital sebelah sini, ada USB, ada power socket, terus juga ada wireless charging untuk tipe yang tertinggi yang SGX. Tongkat persnelengnya ini mirip seperti R3, dan tempat penyimpanannya sini kecil, di center console bisa digeser. Sini tempat yang menyimpan barang yang nggak terlalu gede-gede amat. Terus di trim pintunya ada untuk botol gitu ya. Dah. Untuk cluster instrumennya mirip sekali dengan Suzuki R3 atau XL7 ya sekarang. Soalnya ada nuansa merahnya. Terus di sini ya lebih banyak, soalnya kalau ditekan-tekan tombolnya ya ada hybridnya juga, ada speedometer dan ada lane keeping assist-nya juga sekarang gitu ya. Sudah lebih lengkap. Jadi lebih banyak mencet tombol. Ada HUD-nya juga untuk tipe yang SGX. Seperti di XL7. Di sini juga banyak tombol-tombol nih. Ada front collision-nya udah lengkap, ada lane keeping assist-nya bisa dimatiin dari tombol gitu ya. Ini Mamang cuma dikasih waktu review 10 menit untuk di sini. Bayangin coba. Jadi Mamang agak nge-rap dikit ya, nggak apa-apa ya, udah mulai jelas lah ya. Mamang itu paling penasaran sama yang namanya ADAS. Di Suzuki yang pertama, ini adalah di Suzuki Fronx. Dan ADAS itu udah lengkap gitu ya, sampai lane keeping assist segala macam. Makanya jadi penasaran banget, dan akhirnya Mamang mencoba tipe yang SGX-nya. Paling teratas, paling mewah, dan paling canggih. Bahkan lebih canggih daripada Grand Vitara. Iya. Mamang lepas setir lah. Kita coba aja lane keeping assist-nya bekerja dengan sempurna dalam beberapa detik. 1, 2, 3. Lama juga. 15 detik. 15. Dan harus digoyangin setirnya. Kita belok ini, belok nggak? Oh, enggak. Garisnya hilang yang gitu. Garisnya hilang. Cuman udah oke lah ngejaga di tengah. Nanti ini kan kecepatan rendah ya, slow speed ya. Jadi for all speed, kata Suzuki, dia udah adaptive cruise-nya udah sampai segitunya, sampai all speed. Gitu ya, sampai yang rendah mau tinggi itu udah tercakup semuanya. Oke, kita kanan saja. Tambahin dong kecepatannya 60. Oke, lepas tangan Mamang. Balikin nggak? Balikin. Ini sebetulnya buat prevention ya, bukan untuk autopilot, enggak. Jadi semua lane keeping assist dan segala macam ADAS yang ada di Indonesia itu bukan autopilot, ingat. Ini adalah untuk safety aja. Kalau misalnya kita lagi micro sleep gitu ya, tiba-tiba ketiduran, ini membantu kita supaya aman dan berada di jalurnya itu. Cuman Suzuki hebat, udah masukin ADAS di line up mereka dan cukup halus. Suspensinya enak, setirnya enteng, agak sedikit lebih enteng ya daripada biasanya. Ini terlalu enteng. Sama R3 Mamang aja enakan R3 Mamang. Sama Baleno, lebih berat Baleno, lebih mantep Baleno. Cuman karena enteng begini, kalau untuk city driving ini enak sekali, apalagi kalau parkir-parkir. Ntar cobain aja tuh. Tuh, lihat. Mamang nggak ngerem sama sekali, keren banget. Ini barin jak rem, ntar ada instruknya. Sip. Nah, diperes. Itu padahal tiba-tiba loh. Iya, dia tiba-tiba ngerem di depan, langsung set, berhenti dia. Tanpa Mamang harus ngerem. Aktifin lagi si adaptive cruise-nya, dia ngikutin kendaraan yang di depan.
bener nih. Aman. Iya. Sini kita Nih. yang dulu nih. Coba tutup rumput. Ada lepas lagi boleh Mang. Belum ngebaca dia? Nah ada nunggu hijau. Untuk preventionnya tergolong halus, nggak harus gurung gusuh gitu ya, kalau bahasa Sunda mah tergolong halus. Cuman pembacaannya juga memang menurut Mamang ya spektrumnya sedikit kurang luas. Cuman untuk Suzuki mungkin harganya ini mungkin ini harganya di bawah Grand Vitara karena dia untuk mengisi gap di antara Swift Baleno gitu ya sama si Grand Vitara, mungkin dia agak sedikit lebih murah, tapi untuk harganya mungkin ini adalah worth it banget. Udah ada adasnya dan sehalus ini. Biasanya kalau untuk di range harganya mungkin nggak terlalu halus ya adasnya. Kekedapan kabin oke, Mamang suka, lebih kedap daripada R3 hybrid Mamang. Mesinnya juga oke. Nanti Mamang cobain versi yang lainnya, bukan di tipe yang ini, karena Mamang khusus untuk tipe ini adalah untuk ngetes semua adaptive cruise dan sensor-sensor yang bekerja di Suzuki apa namanya ini? Fronx. Kita coba akselerasinya dan handling-handlingnya di tipe yang GX. GX. Sekarang Mamang cobain yang tipe apa Mas? GX manual. Tipe GX manual, berarti ini pakai mesin K15C yang mild hybrid, mesinnya sama-sama ya Grand Vitara juga ya. Yes. Cuman ini uniknya, Mamang cobain pakai yang manualnya dan Mamang pengen coba akselerasinya seperti apa rasanya. Koplingnya empuk. Iya. Asik. Lebih. Koplingnya empuk. Terus juga perpindahan giginya asik. Fun to drive-nya juga masih tetap ada. Keren juga nih. Ini berarti bisa nyobain ya handlingnya ya. Boleh. Pas cornering ya. 60 ya. Hah? 60 ada nih. Asik loh. Ini 60 Mas. 60. Kita coba di sini. Berhenti dulu boleh, kalau mau langsung juga boleh. Rem juga sih. Ya mirip sama R3 Mamang. Ini mirip sama R3 Mamang remnya. Udah ya? Sebentar. Sudah Mas? Iya lupa. Sampai lupa. Oke. Maaf ya, gas Mas. Dani? Ya. Mas? Mas. Torsi banget ya. Lebih dari 100 ini bisa nih mobil. Slow down Mas. Kalau gimana impresinya Mas? Keren. Nggak, tapi ya secara kertas gitu ya. Speknya kan lebih kecil tenaganya daripada yang non hybrid. Tapi ternyata nggak selemot itu juga. Nggak terbukti itu yang di atas kertas. Karena memang ini ada bantuan dari motor elektrik sedikit-sedikit lah, kayak ada dipercik-percik gitu. Makanya dia nggak selemot itu juga guys gitu. Kenceng tadi, yang dibolehin cuma 100, Mamang agak nakal. Nggak apa-apa. Hampir 140. Boleh zigzag Mang kalau misalnya mau zigzag. Keren sih. Asik. Yang di belakang banting. Nggak, respon setirnya juga oke. Oke. Keren ini mobil. Tapi ya kita untuk motor unit ini hanya 1 lap. Nanti untuk yang 2 lapnya pakai yang SG ya Mang. Nggak apa-apa, kita berikan kesempatan lain untuk mencoba. Apalagi beli nanti kalau ada harga resminya. Amin. Asik. Ini setirnya enteng. Yes. Jadi kalau parkir itu gampang. Buat cewek cocok banget. Buat cewek cocok banget sih. Apalagi kan ini tinggi ya. Jadi nggak akan ngebaduk-baduk lah. Karena Mamang coba ya yang tipe entry level non hybrid Matic tapinya. Yakin nih? Iya. Ngakuin. Loh kok kayak ada turbonya?
hybrid juga asik gini. Ini dapat top speednya sama nih Mang, tadi 120 ada ya? Tadi lebih, Atau lebih? hampir 140 tadi tuh. Tapi kayaknya yang hybrid tadi awal-awal kerasa agak lebih ini ya, atau perasaan aja? Apa? Kayak Manual. masih agak lebih. Oh iya, Manual, ini matic. Gampang ini kalau manual. Iya. Memang kelebihannya manual itu lebih responsif ya, dan kita bisa ngatur mau irit mau enggak ya, terserah kaki kita. Iya, betul sekali. Tapi matic dapat nyamannya. Cuman ya kalau secara performa memang nggak jauh-jauh amat ya. Gitu. Satu sih dari semua tipe front yang Mamang nyetir, apa coba? Apa? Ada fun to drive-nya di mobil. Ini. Ada senengnya, ada nikmatnya gitu, Ceng. Ada kepengen nyetir lagi. Enggak, ini Mamang nggak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terdapat di video ini, enggak. Tapi itu kenyataannya. Ada senengnya nyetir mobil ini. Terus walaupun tipe paling murah juga, semua varian gitu ya, dikasih airbag 6. Tuh. Hebat loh. Dan noise cancelling juga tetap ada. Iya. Keren. Terima kasih. Terima kasih banyak saya. Karena Mamang punya R3 hybrid di rumah, ini kekedapannya lebih bagus. Gitu ya? Iya Om. Gitu ya? Iya. Ini lebih bagus daripada R3 hybrid ya. Ya walaupun beda segmen juga, tapi ini biasanya di belakang yang berisik, ini enggak nih. Dari bagasi ini biasanya suka ada. Oh, Tapi ini enggak. Iya. Shock breakernya juga enak, di belakang nyaman banget. Cuman kalau jadi penumpang di sini luas, sloping roofnya aja yang jadi kayak kesannya kecil. Itu aja catatannya. Jadi harganya berapa Mang? Nanti bisa dicek di kolom deskripsi aja, karena waktu Mamang review ini belum keluar harganya. Kalau di bawahnya Grand Vitara sih worth it banget. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.